Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Saya Sela Nurama Pilia dan rekan saya Via Aulia Rahmawinda Putri. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas PPAK, yaitu penyuluhan bahaya dan pencegahan korupsi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Dava. Sore Mbak. Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sebelumnya saya Via dan rekan saya Sela. Baik, dengan Mas Dava ya? Iya betul Mbak. Ketua Karang Taruna di sini. Betul sekali Mbak. Baik. Nah, di sini kami akan memberikan penyuluhan mengenai bahaya korupsi dan pencegahannya. Apakah Masnya bersedia? Bersedia. Baik, untuk waktunya nanti kurang lebih 40 menit. Apakah bersedia, Mas? Bersedia. Baik, langsung saja. Sebelumnya, apakah Masnya sudah tahu apa itu korupsi? Sudah tahu Mbak. Korupsi kan kayak penggelapan uang atau penggelapan dana itu ya Pak ya? Ya, benar sekali Mas. Untuk lebih jelasnya, supaya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pengertian korupsi sendiri yaitu perilaku penyalahgunaan kekuasaan, jabatan atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi Mas dengan mengorbankan kepentingan umum. Lalu ada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama itu suap, yaitu pemberian sesuatu untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik. Lalu ada gratifikasi, yaitu pemberian hadiah atau fasilitas kepada pegawai negeri yang terkait dengan jabatannya. Lalu ada penggelapan, yaitu penyalahgunaan aset, dana atau fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Yang keempat itu ada markup anggaran, yaitu contohnya menaikkan biaya fiktif dalam proyek pemerintah untuk memperoleh keuntungan lebih. Lalu ada nepotisme, yaitu memberikan jabatan atau keuntungan kepada kerabat atau keluarga emas meskipun tidak memenuhi syarat kompetensi. Lalu yang terakhir penyalahgunaan wewenang, contohnya menggunakan jabatan untuk keputusan yang tidak sesuai antara hukum. Lalu ada dampak dan bahaya korupsi. Yang pertama itu bagi individu ya. Nah, itu contohnya sanksi umum, yaitu pelaku korupsi menghadapi resiko pidana penjara, denda besar, serta kehilangan hak politik. Lalu bagi masyarakat ya, yaitu kesenjangan sosial. Masyarakat miskin semakin dirugikan karena fasilitas yang harusnya diterima berkurang akibat dana dikorupsi. Lalu yang terakhir itu bagi negara. Contohnya kerugian ekonomi makro berupa korupsi mengurangi efisiensi ekonomi, menurunkan minat investasi, dan memperlambat pertumbuhan nasional. Nah, selanjutnya yaitu langkah pencegahan dari korupsi. Yang pertama, pendidikan dan sosialisasi, di mana pendidikan anti korupsi diberikan sejak dini di sekolah maupun di universitas. Kemudian penguatan sistem dan regulasi, yaitu seperti digitalisasi sistem keuangan, yaitu seperti e-budgeting di mana untuk mengurangi ruang manipulasi anggaran. Kemudian peran serta masyarakat seperti media massa, yaitu berperan sebagai pengawas independen atas praktik korupsi. Kemudian sanksi dan budaya malu seperti sanksi hukum tegas di mana hukum berat yang menimbulkan efek jera. Selanjutnya yaitu sikap dan perilaku anti korupsi. Yang pertama ada sikap anti korupsi yang dimana ada kejujuran, yaitu tidak memanipulasi data atau laporan, kemudian tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas sesuai aturan, kemudian kepedulian, yaitu berani melapor jika ada indikasi korupsi, kemudian kemandirian, yaitu tidak mengandalkan praktik suap untuk meraih jabatan, kemudian kesederhanaan, yaitu tidak bergaya hidup mewah dari hasil yang tidak wajar, kemudian keadilan, yaitu memperlakukan orang lain dengan adil, kemudian implementasi sikap anti korupsi. Yang pertama di lingkungan pendidikan, yaitu mahasiswa tidak mencontek, jujur dalam penelitian, dan tidak memanipulasi data akademik.
Kemudian di lingkungan kerja, pegawai melaksanakan tugas tanpa menerima gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari tidak memberi uang pelicin untuk mempercepat layanan publik. Nah, di sini kan Masnya sebagai Ketua Karang Taruna ya. Iya. Nah, kita sebagai generasi muda adalah agen perubahan, di mana kita harus berperilaku jujur, bertanggung jawab, jangan sampai ikut terbiasa dengan tindak korupsi, yaitu dengan budaya asal bisa untung. Mulailah dari hal kecil seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, seperti itu ya Mas. Nah, dari yang kita jelaskan tadi, apakah udah jelas atau ada yang perlu diperjelas lagi? Sudah jelas, Mbak. Baik, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Mbak. Kan saya itu Ketua Karang Taruna ya, Mbak ya. Kalau semisal ada yang anggota yang memberikan barang atau memberikan uang untuk tujuan, misal anggota saya ingin menjadi wakil Ketua Karang Taruna dan saya menerima barang tersebut dan menjadikannya sebagai wakil Ketua Karang Taruna, apa itu termasuk kegiatan korupsi ya, Mbak? Nah, benar sekali Mas, itu termasuk tindak korupsi, yaitu suap. Seperti yang sudah dijelaskan rekan saya tadi, gitu. Jadi tidak boleh seperti itu ya, gitu. Ya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas. Baik, jika sudah, ini ada leaflet. Barangkali nanti Masnya lupa apa yang sudah dijelaskan tadi, bisa membaca kembali. Ini ya Mas ya, bisa dibaca kembali Terima ya. kasih. Nah, sekian dari penyuluhan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penyuluhan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.